Tulisannya silver. Oh, perusahaan. Itu lah yang terima donasi tuh. Lagi ramai. Ada itu kena siram air. Kena siram air air keras itu mukanya aku itu. Nah, iya. Kapan siram? Itu karyawan. Bos sih siram. Katanya, bos kan katanya itu ya. Tahu. Oh, dia dapat donasi 1,5 M. Dia pergi transfer di kakaknya di Aceh 50 juta. Ke bawahnya bawa ke apa 98 juta pakai bayar hutang. Terus ke rekeningnya istrinya 5 kali 50. Itu istrinya yang nganu itu. Istrinya tuh katanya beli bagi-bagi supaya kan dia bilang kan kalau ngasih mata sudah bisa melihat dua-dua. Jadi percuma di mah. Kita sudah diponis tidak bisa melihat jadi uang itu untuk saya namanya Novi dia marah. Novi yang DGJ itu. Maksudnya yang buka open donasi itu. Open donasi sama Denny Sumargo yang wawancara itu kan. Jadi ditanya katanya cuma ada 500 juta. Pas ternyata begini dicek mutasi apa 1,5 M. Mana dibuat? Baru udah minggu ada. Jual tadi ada di Anda. Jarang apa yang sekali ya aku yang salah Siapa? Yang siram siapa? buah nggak keluarga aku tinggal ngontrak sama anak-anak itu. tapi Agusnya bilang Di situ aku ya udah kasih buat dia tidak tadi bisa sampai ngapa-ngapain. pasti ya aku Mau uangnya mandiri kadang sampai 2 jam, naik busway karena nggak punya duit. Mau mondar mandir tuh rumah sakit RSCM. Iya, gimana hati nurani Agus kalau nggak Agus bantu bawa gitu kan? itu bawahnya Agus dosanya merasa oh ini uang Agus karena Agus sama istri bawahnya itu nggak tahu gitu. anak bulit Sama Mbak Bulan atau Mbak Bia. Memang Sama adik kapan? Agus kayaknya nggak ngabarin ke Mbak Nati juga. Maaf ya saya Novi ya karena Agus nggak ngabarin gitu kan. sekarang dia ya dia berdoa dengan sangat abad Nah, siapa yang video call? Agusnya mata buta itu Farhat Abbas cari anu lagi. Itu pun uang yayasan dari Mbak Novi sampai sekarang itu ada. Itu masih ada sisa. ada yang dapat juga tadi Ya 35 juta. Iya, terus uang yang dari Pak Dena masih Agus dari sini cash itu juga masih ada Agus simpan. Itu.
dari Mas Giri ya. Karena 2 kali pingsan juga gitu. Terus saya pun Teleponnya diambil ini mobil. Jadi bantu. Saya buka donasi. Dia kan yang anu dia Ini dia orang mau bikin begitu. dia datang terima kasih malah pas dia datang istrinya kecuek, tidak mau tanya, tidak mau berbicara tanya kenapa. Habis karena waktu itu Tenopi janji katanya kalau ini mau diantar pakai mobil, ternyata tidak. Mas Agus beli sebenarnya ya sama yayasan yang terbaik seperti apa gitu ada teman sedikit tidak ada. Ketika kamu tidak merasa diri bagian ini, kamu takut gak? Tidak mendapatkan yang Itu satu. Yang kedua, amanah dari netizen karena itu berat di aku. Di sini aku habis tidur, aku ketua yayasan itu Besok apa kalau ya? kita Aku sini merasa ramis kali. kegiatannya tidak aku. kredibilitas. Ya itu betul. Berarti dua hal itu poin paling penting. Poin paling penting. Sampai ya ke panitia keluarga poinnya, Mbak. Poin yang itu kan kita kan nggak Masuk akal. masuk akal ya. Masuk akal lah. Kita nggak tahu, kita nggak ada yang ngasih tahu ke kita gitu. Iya. Gitu kalau misalnya kita tahu kan kalau Nah. ibu ngurusin Itu secuwi. Lucu ya. dari awal juga aku minta nomornya Kemarin Rocky, udah punya gitu. testar buta. Nih, Dia urus dia pun itu belanjaan. Emangnya dia yang belanja? Oh, dia mau ikut, dia mau ikut. Tinggal sudah nek. Wah, Nih, makanya tunggu. Udah semua dulu. Ini tidak pakai sandal, pakai rok. Habis sholat ini dia berteriak. Iya, cuma kan tadi kan Mbak Novi dari kekhawatirannya, semoga kalian bisa memahami. Kalau kalian harus memahami silakan bicara. Karena kalau saya berdiri di posisi Mbak Novi, sama kekhawatirannya, sama ada amanah. Kan? Jadi di sini akhirnya hal yang nggak perlu jadi terjadi ya, sebenarnya. Nah, tinggal dari Wawan sendiri kan saya lihat ada kekecewaan juga tadi. Dengan ini kan bisa mengklarifikasi juga. Saya kecewa sih walaupun kecewa saya minta maaf ya kesalahan saya yang mungkin saya sengaja saya ucapkan terima kasih tanpa Mbak Novi kita nggak punya apa-apa cuman memang kekecewaan saya yang diberitakan Mbak Novi itu menggebu-gebu yang bikin saya semua mental saya kena sedangkan saya posisi saya ini ya diurus Mas Agus. Kalau dibilang uang memang saya nggak apa-apa, tapi saya kena imbas dari semua postnya Mbak Novi. Sampai foto saya waktu Mbak Novi sama yang salah paham yang masalah itu, saya udah niat datang baik-baik. Saya kadang ini minta maaf, walaupun Mbak Novi itu pejuang buat kita. Saya mau tanya Novi, saya tanya dan dia pembela kita. Setelah apapun kami minta maaf, tidak saya minta maaf ya. Saya datang. Tapi nggak lama bertuh. Terakhir. Mau tahu nggak rasanya punya bos yang pelakunya bikin mulus dada? Ini salah satu bos saya. Coba dulu kata saya. Apakah bisa bapak sampai sekaya ya ini? Udah kaya dari dulu. Tapi kalau kasih kerjaan, suka ngelor, ngajak kolektor.
Kok pada bengong? Kerja, ayo. Kekayaan saya nggak nambah nanti. Sorry, Arjun. Berasa didatengin malaikat laut. Jangan pingsan dulu. Kepingin saya, kenapa harus dinyalakan sama mereka? Tapi dikasih saya kecil. Kembali kepada komunikasi. Kita semua punya tujuan sama-sama ini yang baik. Walaupun tujuannya baik, keluarga tujuannya baik dan asal. Tapi di sini kan yang terjadi paling besar adalah uang yang kalian dapat itu adalah ini bebannya besar. Kalian juga besar, bebannya juga besar dengan kalian. Dan menurut saya tidak ada yang diinginkan dan masalah kecuali Mas Agus, makanya tidak diponis. Karena dari awal dari pengobatan segala bantu fokus, memang itu udah diponis sama dokter langsung. Betul. Cuma ini kan urusan seperti ini kan jadi satu isu baru di mana penyalahgunaan donasi itu menjadi kekhawatiran banyak orang. Iya, oke. Sekarang kita ke titik akhirnya gimana dari keseluruhan Novi rasanya gimana? Ya kalau itu dilampirkan apa yang aku ucapkan di sosial media itu sesuai dengan apa yang aku tahu gitu mas, berdasarkan bukti. Karena ketika misalnya aku pegang buktinya, ada mutasi rekening keluar yang lebih dari kita kan berani, makanya kita tentang itu. Kalau itu kan tidak tahu kegunaannya kan, makanya adanya klarifikasi kemarin di tempatku di rumahku sudah full kan, gitu. Terus adanya misalnya transfer ke rekening atas nama Miftahul Jana, yaitu Mbak Tia gitu kan, 98 juta. Ya aku bulatkan dengan 100 juta gitu. Terus aku mikir, ya kita kan dengan seperti itu gitu, yang intinya dalam selama berjalan ini beberapa lama kurang lebih 1 bulan lebih, sebulanan ya, 1,5 bulan sama sekali aku tidak dilibatkan sedikit pun gitu Sobat Nensu. Jadi maksudku kalau yang udah selama ini aku membantu orang ya kan, yang namanya aku bilang untuk pengobatan, mereka selalu ngomongin mutasi atau di tanpa kita minta. Jadi kan kalau si Jinsat nanya adanya audit itu belum jawab gitu. Ini di bawah kita juga nih gitu, kita udah serahkan itu 35, terus bahkan ada janjian juga dari bank ya ini untuk pengelolaan ya itu saja tanggung jawabnya. Jangan sampai nantinya Mas Agus yang mengeluarkan uang sekian kita tidak tahu apa-apa itu yang ada gitu. Dan maaf banget di sini aku prioritaskan untuk benar-benar menjaga amanah supaya yayasan itu tetap aman gitu. Karena yang aku rawat udah di sana banyak banget di rumahku anak-anak asuhku gitu. Jadi tetap aku membantu case kayak gini, aku nggak mau cari celah untuk yayasanku dicabut gitu ya. Oke, aku nggak mau gitu. Nah, kemarin itu kan Agus dibuat berubah ya. Jadi saya nggak salah paham buat komunikasi sama Pak Geri. Nah, disuruh saya komunikasi sama Pak Geri. Di sana ternyata ada pemindahan dari donasi Agus dari rekening Agus ke yayasan gitu, dengan alasan kata Pak Geri nanti biar dimonitori, maksudnya diatur sama yayasan gitu untuk memantau pengeluaran Agus gitu. Di awal saya bilang Agus gak terima kok bisa kayak gini gitu kan. Ya udah karena penjelasan Pak Geri seperti itu, ya udah terus kata Pak Geri nanti kalau misalnya nanti biaya rumah sakit katanya gitu kan, nanti dari Pak Geri yang kirim katanya gitu, dari yayasan katanya gitu kan, dengan penjelasan kayak gitu tadi. Terus kata nanti uang Agus nggak hilang kok kata Pak Geri Agus gitu kan. Nanti pun kalau misalnya masih ada sama di sini sisa habis itu Agus pengobatan, uang akan dikembalikan sama Agus lagi katanya gitu. Oke. Udah aku bilang nggak masalah. Berarti uang yang ada di istrinya Agus ini belum dimutasi?
Betul. Kalau sekarang udah keluar. Udah Pak Giri orangnya Mbak Novi ya. Bang, sebentar dulu diklarifikasi pada Iya. saat pemindahan itu obrolan kita berdua ya Bang untuk diamankan di take over di yayasan kita. Gitu betul ya Bang? Iya. Ya jangan sampai nanti seolah-olah aku yang mengambil ini semua gitu. Jadi lurusin ya. Jadi Dari kemarin waktu Novi cerita ke saya koordinasi sama Mbak Novi. Ini saya terlibat. Saya bilang kalau ada kondisi kayak begini, kalau belum jelas uangnya amanin. Maaf ya. Iya. Kenapa diamanin? Karena itu uang amanah. Betul. Saya jaminkan saya tidak akan ambil, Novi tidak akan ambil. Kalau Novi sampai ambil, saya sikat dia. Ini Mas Denny yang bicara. Dan saya sikat dia, uang 1 miliar yang dia ambil, saya kasih ke anda. Dan ya kan? Oke. Mbak Novi ini sejauh ini saya kenal orangnya kredibilitasnya tinggi. Oke. Komunikasinya aja nih yang udah ngawur menurut Diskrom saya. sih gitu. Cuman Kemana-mana. Pak Denny, Ya. Agus pengen ngucapin pertama buat Mbak Teh Novi, makasih banget atas bantuannya. Iya, Agus bersyukur banget, tanpa Mbak Novi juga Agus nggak bakalan seperti ini gitu. Apapun yang terjadi sama Agus ikhlas semuanya gitu, karena itu kan kehendak sama jalannya Allah buat Agus gitu. Ya walaupun namanya hidup pasti ada benturan buat Agus gitu kan, walaupun Agus dengan keadaan kayak gini gitu. Tapi Agus banyak-banyak terima kasih ya Mbak Novi ya gitu. Iya, makasih banyak Mbak Novi. Tanpa Mbak Novi Agus nggak bisa apa-apa juga. Untuk Bapak Denny, Gak usah. terima kasih banyak. Koordinasi aja. Sudah, itu Bapak. Biar Iya, Allah iya. membalasi kebaikan. Iya. Kalau saya pribadi, saya selalu berpikir, saya bikin podcast ini karena saya tidak mau akhirnya ada Iya, kejadian-kejadian. betul. Salah paham kan. Nah sekarang pertanyaannya, 250 juta yang di tangan kamu mau diapain? Aku serang aja deh. Belum. Nanti diatur sama Mbak Novi, Yayasan. sama yayasan. Mbak Novi mungkin disisakan dikit buat mereka, karena mereka juga perlu pegara segala macam. Saya nanti akan jadi perantara. Oke? Pak Denny, Iya, iya, Agus. Agus terakhir kali nih ya Pak Denny. Iya, iya. Agus kan mau pulang karena kan mata itu memang udah diponis. Kali ini dikasih tugas. Pulang. Agus mau balik ke Aceh. Iya. Ya apa-apa lah, biarin aja. Apa ini, Nak? Hah? Ini senamnya. Dia mami dulu dipukul pisang. Ini harus jaga dia betul ini. Dia sudah pintar juga balik ke sini nih. Oh, iya. Tadi tuh saya tinggal ke kan HP dicas. Jadi saya lihat, nah saya buka-buka sedikit, kan di luar dia joget-joget, begini, nah kerudung, dengar saya kalau dia datang, jadi saya tidak keluar, ketinggalan anaknya ada joget-joget, ternyata dia malah teriak sudah di sana katanya. Kalau tidak pakai sendal ya dia dengar. Iya, tidak pakai ini. Aduh, wajib cuci kaki, cuci tangan, atau tidur. Oh iya deh. Habis amnya nah. Habis am. Di sini deh. Turun aja deh. Kapan? Oh kemarin kan? Ada masuk. Minum di belakang. Ini berlanjut tuh. La ilaha illallah kamu juga ini. Dia mau apa? Ih, kotor. Kita ada anak gue sini dia buang sudah. Ini banyak yang supaya begini dia titip.
Kadang juga masih kayak macam utuh itu dia buang kah? Iya, waktu itu tapi sekarang jangan dibuang. Itu saja nenek. Oh, Penting kamu itu taruh mungkin kakek datang mungkin. sayang, kamu buang. Jadi seperti ini sependek ini. Mungkin kakek datang ke apa makanya dia buang. Saya bilang kalau mau beli es, begitu datang beli ini tidak. Nanti kakek sudah dekat datang, masih Baru beli. Mungkin tahan-tahan toh, tidak mau beli. Tidak, saya lihat itu kalau Lama-lama kepengen. satu tidak beli, Nah, tidak beli semua. tidak yang pancing begitu. Jadi kadang-kadang nenek potong itu saya keluar. Nenek beli es. Satu hari bisa dapat 2 kali itu bisa dapat 50. Satu minggu ada beli bisa dapat 100 saya taruh. Ya, mungkin kalau ini lagi nenek bikin rasa baru lagi nanti, ya habis dulu. Strawberry, bubble gum. Di pasar ada itu lagi. Kop es susu. bahkan sampai mengamen, dan ini pernah kita terjadi. Akhirnya saya sering menangani keluarga kami yang tertangkap dengan alkohol.